Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan praktek olah data dengan menggunakan software SPSS dan cara baca hasilnya. Jadi metode analisis datanya adalah path analysis atau sering dibilang analisis jalur. Jadi path analysis ini sebenarnya bisa diartikan melakukan regresi lebih dari satu kali. Oh iya, gambar kerangka penelitiannya. Tunggu ya, saya mau nunjukin dulu nih. Gambar kerangka penelitiannya ya. Kita cek dulu gambar kerangka penelitiannya. Mana ya? Nah, ini dia. Ini dia gambar kerangka penelitiannya. Jadi variabelnya ada X1, X2, Y1 sama Y2. Jadi Y1 ini akan diuji juga apakah dia memediasi atau enggak. Oke, ini kita close saja. Tadi udah ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, dari gambar tadi itu, teman-teman, hipotesis yang mau kita cari dari gambar yang tadi ya, X1 berpengaruh ke Y1, X2 berpengaruh ke Y1. Y1 tadi job satisfaction. X1 berpengaruh ke Y2. X2 berpengaruh ke Y2. Tunggu biar lebih mudah kita sambil buka gambarnya aja ya. Biar mudah dipahami. Nah, mana dia? Ah, ini dia. Jadi hipotesisnya ini dia. X1 berpengaruh ke Y1, X2 berpengaruh ke Y1, X1 berpengaruh ke Y2, X2 berpengaruh ke Y2, Y1 berpengaruh ke Y2. Baru mediasi. Y1 memediasi hubungan antara X1 dan Y2. Y1 memediasi hubungan antara X2 dan Y2. Jadi sebenarnya total hipotesisnya 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Ada 7 total hipotesisnya. Dimana 5 ini namanya hipotesis langsung, sementara 2 ini hipotesis tak langsung atau mediasi. Jadi total hipotesisnya ada 7. Nah, untuk jumlah respondennya ada 80. Kita lihat Excel-nya, ini dia. Jadi ada 80 responden ya, ini dia. Kita bisa tahu variabel X1 WLB, X1-nya ini dia. Ini item pertanyaannya ada 14. Kalau variabel X2 EE, employee engagement ada 6 pertanyaan. Variabel job satisfaction Y1 ini mediasinya itu ada 7 item pertanyaan ya. Kemudian Y2 turnover intention itu ada, kita lihat ada 6 item pertanyaan. Oke ya. Nah, jadi dari gambar ini teman-teman, ada 2 struktur yang mau kita regres. Yang pertama kita melakukan regresi X1, X2 terhadap Y1. Itu struktur yang pertama. Makanya di sini melakukan regresi X1, X2 terhadap Y1. Itu struktur yang pertama. Nanti kita cari ada uji normalitas, uji multicol, uji hetero, uji autokorelasi, uji linearitas. Tapi yang pertama mau kita cari itu uji validitas dan reliabilitasnya dulu. Karena ini datanya kuesioner kan, ya kan? Jadi kita mau uji validitas dan reliabilitas kuesionernya. Nah, ini formatnya. Gitu ya. Nah, nanti kalau udah valid dan reliable, baru lakukan regresi X1, X2 terhadap Y1. Cek normalitasnya, cek multicolnya, cek hetero kan, dan seterusnya. Kemudian dari gambar ini ada struktur satu lagi, Y2-nya. Jadi regresi X1, X2, Y1 terhadap Y2. Nah, jadi regresinya 2 kali. Regresi yang pertama X1, X2 terhadap Y1. Regresi yang kedua X1, X2, Y1 ke Y2. Jadi di sini ada 2 kali regresi. Istilah lainnya namanya path analysis atau analisis jalur. Sama juga nanti cek normalitasnya, cek multicol, cek hetero dan seterusnya. Baru kita lakukan uji mediasi dengan uji Sobel. Oke, kita mulai praktek olah datanya. Ya. Nah, pertama kita mau melakukan uji validitas dulu. Data ini kita copy ya, data jawaban respondennya ada 80.
Di sini saya menggunakan SPSS versi 25. Mau pakai versi berapa aja nggak ada masalah. Oke, kita uji validitas dulu untuk pertanyaan X-nya. Yang WLB dulu ya, kita cek normal validitas reliabilitasnya. Oke, teman-teman lihat ya, ini cara prakteknya. Ini validitas reliabilitas untuk yang EE-nya. Ini validitas reliabilitas untuk JS Y1-nya. Kemudian validitas reliabilitas untuk TI, turnover intention. Nah, dapat ya 1, 2, kita copy ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita pindahkan hasilnya di sini. Oh, kita buat. Oke. Oke, kita pindahin. Nah, inilah hasilnya ya. Oke. Nah, ini R hitungnya kita ambil ya. Kita pindahkan dulu di sini. Ini namanya R hitung yang kita pindahkan. Oke, yang kolom corrected item total correlation. Namanya R hitung. Dia dikatakan valid kalau R hitungnya di atas 0,3. Ya, ada referensi yang mengatakan 0,3. Nah, kita pindahin. Kita bisa lihat nih nilai R hitungnya ya. Semua sudah di atas 0,3. Berarti udah valid semua nih, ya. Kemudian reliabilitasnya kita lihat Cronbach alpha-nya. Oh, di sini tadi 0,926 0,926, kemudian 0,881, 0,828, 0,83. Oke. Kita pindahin. Dikatakan reliable kalau di atas 0,6. Oke, udah lolos semua ya. Berarti validitas sama reliabilitasnya udah lolos. Nah, kemudian baru kita lakukan regresi X1, X2 terhadap Y1. Ya, nanti cari normalitas, multicol, hetero, dan seterusnya. Oke, kita mau regres. Yang kita ambil boleh ada skor rata-rata, ada skor total. Saya di sini ngambil skor totalnya aja. Hasilnya sama sih, nggak ada beda. Oke, ini X1, X2, Y1, Y2. Jangan lupa beri namanya. PLB. Sorry. EE, X2. Job satisfaction. Turnover intention. Oke, mantap. Oke, kita minum dulu ya sebelum kita regres. Minum dulu. Oke, kita regres ya. Y1 di sini. Regresi X1, X2 terhadap Y1. Cek multicol, autokorelasi. Ini untuk uji hetero, normalitas, residual. Oke. Ada uji linearitas ya. Linearitas juga lah. Ini uji linearitas. Kemudian ada uji normalitas. Nanti tinggal kita copy-copy aja. Tadi ada yang lupa kayaknya. Oh iya, lagi keren dia. Belum muncul hasilnya. Kita tunggu dulu ya. Kayaknya lagi ngitung baru muncul dia kan. Lola juga, Lola.
Uji normalitasnya di sini. Nah, ini dia, ada residual. Kita ambil yang eksak. Baru uji hetero ABS. Satu ABS. Wah. Oke. Ya. Jangan lupa di regres. X2. Oke. Tinggal kita pindahkan outputnya. Jadi cocoknya biar mudah, saya mau buat ini dulu aja. Sorry. Biar mudah ngeditnya, saya buat Arial 9. Ini saya besarin. Ini 1. Oke. Ini di sini. Ada uji normalitas, kita pindahkan hasil normalitasnya di mana? Ini dia normalitas. Ini histogramnya. Normalitas ya normal lah, nggak ada masalah nih. Tunggu. Normalitas bisa pakai normal probability plot. Oke. Besaran kayaknya. Dah. Ini heteros, untuk uji hetero. Oke. Ini regresinya ya, regresi X1 X2 terhadap Y. Sorry, jangan bol ya. Oke. Ini kita buat rata tengah aja. Ini ada untuk uji multicall-nya. Ini rata tengah kayaknya. Ini dia. Ini untuk uji multicall. Oke, kita ambil VIF-nya aja. Dikatakan lolos uji multicall kalau VIF-nya di bawah 5. Ya lolos lah, VIF-nya di bawah 5. Normalitasnya tadi kayaknya kelewatan ya. Oh, ini dia. Kalau X-aksiknya di atas 0,05, lolos juga sih. Karena X-aksiknya di atas 0,05 ya. Berarti dia normal. Multicall-nya aman juga. Heteronya lolos nih dia. ABS res. Karena di atas 0,05, sorry. Karena nilai signya di atas 0,05 untuk uji hetero ya. Normalitas udah, multicall udah, hetero udah, autokorelasi. Sebenarnya autokorelasi udah ada sih di ini Durbin Watson. Oke. Uji linearitas. Uji linearitas ini dia. Tuh. 2. Oke. Kalau uji linearitas kita lihat sig linearity-nya. Nah, ini dia.
Kalau lebih kecil daripada 0,05 dia linear. Sebenarnya bisa pakai cara lain sih. Nggak apa-apa, ini aja. Oke. Udah dapat semua ya? Ini regresinya. Ada R square. Uji ANOVA. Ya kan? Dapat semua kan? Ini regresinya. Nah, baru regresi yang selanjutnya. X1, X2, Y1 terhadap Y2. Nah, ini yang tadi udah dapat. Oke. Ya udah, kita regres lagi ya. Untuk regresi yang kedua, ini kita tutup dulu aja nih. Analyze regression linear, ini reset. X1, X2, Y1 terhadap Y2. Cari multicol autokorelasi. Oke, kemudian kita cari normalitas multicol. Ini untuk normalitas. Ini untuk uji heteronya, BSRS 2. Kemudian ini untuk uji normalitasnya. Udah ya. Oh ya, untuk uji apa namanya? Linearitasnya, linearitas. Compare means. Ya. Nah, ini untuk uji linearitas. Dah, baru kita pindahkan hasilnya yang kedua. Sama kita rapiin dulu aja. 9 areal. Kemudian single. Dah, minum dulu. Aus, aus. Aduh, ngerjainnya ngantuk. Oke. Kita ambil normalitas dulu aja. Ampun dah ngerjainnya. Kasusnya ribet ya kan? Untung datanya normal. Ya sering banget nanti datanya itu nggak normal ya. Nah, itu yang buat pusing. Bagus yang gunain teknik yang nggak pakai asumsi normalitas. Nama tekniknya PLSM, pakai itu aja. Mungkin bisa diberitahu dosennya, Pak, janganlah gunain uji-uji statistik yang ada asumsi normalitas. Nanti saya nggak tamat, nggak normal datanya, nggak lolos uji normalitas. Kalau tetap maksa juga ya wassalam. Normalitas. Ini regresinya. Kita ambil nilai fifth-nya. Uji multicolnya juga lolos karena fifth-nya di bawah 10. Uji heteronya mana ya tadi? Udah dicari nih. Kayaknya belum ya. Masih linearitas ya kayaknya.
Ya udah, linearitas 1, 2, 3. Kita rapikan dulu. Oke, satu lagi. Oke, uji autokorelasi ada di sini, Durbin Watson. Kita ambil Durbin Watsonnya untuk autokorelasi. Uji heteronya nih kurang. Ya, ABS res 2. Betul kan? Nah, ini dia untuk uji uji hetero. Glatzer. Oke, mantap. Selesai kan? Begini cara prakteknya, teman-teman. Tuh, banyak kan outputnya kan? Satu lagi uji sobel. Uji mediasi. Tunggu, ini paling penting nih. Minum dulu. Wah, uji sobel. Pengaruh nggak langsung. Ya, gini deh kan. Tuh. Kan melalui Y1 dia. Path. Baru kita buat perhitungannya. Lewatan. Alhamdulillah. Mana dia? Oh, ini dia. Pengaruh langsung X2 ke Y1 0,346 3,620. Pengaruh langsung Y1 ke Y2. Mana dia? Oke, kita pindahin. Tunggu. Oke. Untuk hitung Z sobelnya, kita akan menggunakan aplikasi ya. Pengaruh nggak langsung sama dengan X1 ke Y dikali Y1 ke Y2. Nah, ini dia. Pengaruh nggak langsung X2 ke Y1 ya, soalnya Y1 ke Y2. Nah, Z sobelnya kita hitung pakai kalkulator sobel. Ya, biar mudah. Ini diakses secara online. Kita hitung sobel tesnya. Pertama kita masukkan
nih T-nya ya, ini T-nya X1 ke Y. Apa nih? Lagi loading, kita tunggu ya internetnya. Ini dia. X1 ke Y sama ini dia. Yang T-nya kita masukin. T kan. Dapatlah Z sobelnya nih. Kita pindahkan ke sini. Nah, ini kita screenshot aja Z sobelnya. Dapat yang pertama kan. Oke, habis itu tunggu ya. Satu lagi. T yang kedua ini dia. Pindahkan di sini. Nah, dapat nih sobelnya. Dah, selesai perhitungannya. Kita print screen. Nih, matikan internetnya. Oke teman-teman, kita sudah mencari, wah lama juga ya, kita sudah hitung nih dari awal sampai habis ya. Kita bisa lihat hipotesis mediasinya diterima karena Z sobelnya di atas 1,96, maka dia memediasi. Ini dia, ini kan memediasi karena Z sobel di atas 1,96. Jadi hipotesisnya diterima dua-duanya. Hipotesis mediasinya. Hasil. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.